Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Harrison Rajagugu. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hukum perorangan keluarga Islam yang mengenai tentang perjanjian pranikah menurut KUH Perdata. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari perjanjian pranikah, yang mana dalam pasal 139 KUH Perdata dijelaskan bahwa dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum. Dalam pasal 147 dijelaskan bahwa atas ancaman kebatalan setiap perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung. Berikutnya, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perjanjian perkawinan diatur dalam pasal 29 sebagai berikut. Dalam ayat 1 menjelaskan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai mencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga bersangkut. Dalam ayat 2 dijelaskan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bila mana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Dalam ayat 3 menjelaskan bahwa perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Dan dalam pasal 4 menjelaskan tentang selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat dirubah kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Selanjutnya, penjelasan tentang mengenai sifat material perjanjian perkawinan secara tidak langsung dijelaskan dalam pasal 119 KUH Perdata yang berbunyi, sejak perkawinan dilangsungkan, secara otomatis terjadi penyautan harta antara suami istri sepanjang harta itu mereka tidak membuat perjanjian. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 Ayat 2, harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lainnya. Sedangkan dalam pasal 139 KUH Perdata dijelaskan bahwa dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum. Selanjutnya, ada beberapa keadaan yang dapat menjadi latar belakang dibuatnya perjanjian perkawinan oleh calon mempelai, yakni 1. Apabila terdapat jumlah kekayaan yang lebih besar pada satu pihak dari pihak lainnya. Yang kedua, apabila kedua belah pihak masing-masing membawa masukan atau inberg yang cukup besar. Yang ketiga, apabila masing-masing memiliki usaha sendiri dan jika salah satunya jatuh pailit, maka yang lain tidak tersangkut. Yang keempat, atas hutang yang dibuat sebelum kawin, maka masing-masing akan bertanggung jawab sendiri. Berikutnya, perjanjian perkawinan memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Membatasi atau meniadakan sama sekali kebersamaan harta kekayaan menurut undang-undang. Yang kedua, mengenai pemberian hadiah atau seking dari suami kepada istri atau sebaliknya, atau pemberian hadiah timbal balik antar suami dan istri yang terdapat dalam pasal 168 KUH Perdata. Yang ketiga, membatasi kekuasaan suami terhadap barang-barang kebersamaan yang ditentukan oleh pasal 124 ayat 2 KUH Perdata. Yang sama berlaku juga terhadap benda-benda bergerak maupun tak bergerak yang dibawa istri atau adbrungs, atau terhadap benda-benda yang diperolehnya sepanjang perkawinan yang beratasnamakan istri atau yang terdapat dalam pasal 140 ayat 3 KUH Perdata. Yang keempat, sebagai testament dari suami untuk istri atau sebaliknya, atau testament timbal balik yang terdapat dalam pasal 169 KUH Perdata. Dan kelima, mengenai pemberian hadiah atau seking oleh pihak ketiga kepada suami atau istri dalam pasal 176 KUH Perdata. Dan keenam, sebagai testament dari pihak ketiga kepada suami dan atau istri yang terdapat dalam pasal 178 KUH Perdata. Sekian dan terima kasih atas presentasi saya. Apabila ada kekurangan dalam pengucapan
dalam presentasi saya, mohon dimaklumin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.